Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang perenungan tempat kita belajar menaklukkan gelombang emosi dengan kebijaksanaan yang lahir dari filsafat kuno. Hidup seringkali menantang kita dengan kemarahan, kesedihan, kegelisahan, bahkan ketakutan. Namun para Stoik mengingatkan, emosi bukanlah musuh, melainkan cermin cara kita menilai dunia. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kita berhenti bereaksi pada hal-hal di luar kendali kita. Maka, penguasaan diri adalah benteng sejati. Bukan karena dunia tenang, melainkan karena kita memilih untuk tenang. Di sini kita akan menjelajahi 7 pelajaran bijak ala filosofi Stoik untuk menguasai emosi, dari memahami kendali, melatih perspektif, hingga membangun ketabahan. Semoga senandika ini bukan sekadar kata, melainkan jalan untuk menemukan keseimbangan batin. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan untuk melawan emosi, tetapi untuk menguasainya. Poin 1. Jeda sebelum merespons. Ada sebuah kebijaksanaan yang sering terabaikan, namun menjadi inti dari penguasaan emosi, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Di dalam jeda yang singkat itulah terkandung ruang kebebasan kita, ruang di mana manusia dapat memilih untuk menjadi budak emosinya atau menjadi tuan atas dirinya sendiri. Kemarahan, kegelisahan, rasa tersinggung, atau ketakutan, semua itu muncul begitu cepat, seakan tanpa kendali. Namun para filsuf Stoik mengingatkan bahwa yang cepat muncul belum tentu harus cepat dijawab. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang peristiwa itu. Maka, jeda adalah kesempatan emas untuk menimbang penilaian itu sebelum ia berubah menjadi tindakan. Coba kita renungkan, berapa banyak pertengkaran yang terjadi karena kita terburu-buru menjawab? Berapa banyak penyesalan yang lahir dari kata-kata yang terucap tanpa pertimbangan? Satu kalimat yang keluar dengan tergesa bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Satu reaksi yang lahir dari emosi sesaat bisa menutup jalan kebaikan di masa depan. Jeda adalah pagar yang melindungi kita dari kerusakan itu. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bertindak sebelum benar-benar memahami. Ia menasihati dirinya, jika engkau terganggu, maka sesungguhnya engkau telah memilih untuk terganggu. Artinya pilihan selalu ada, dan pilihan itu terletak dalam jeda yang kita ciptakan. Bayangkan seseorang sedang dihina di hadapan umum, respon alamiah adalah marah, membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Namun Stoik akan memilih untuk menahan diri sejenak. Dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya, apakah hinaan ini benar-benar menyakitkan atau hanya sekadar suara yang lewat? Apakah aku akan kehilangan harga diriku jika tidak membalas? Atau justru aku kehilangan martabatku jika aku menurunkan diriku ke level yang sama? Jeda membuat pikiran kita bekerja lebih tinggi daripada sekadar naluri. Jeda mengubah kita dari makhluk reaktif menjadi makhluk reflektif. Ketika kita mampu menunda reaksi, kita sedang melatih otot mental yang disebut kesabaran. Dan kesabaran bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Seneca menulis, marah adalah kegilaan singkat, maka siapa yang menunda reaksinya, ia sedang menyelamatkan dirinya dari kegilaan. Kita sering mengira bahwa meledak adalah tanda kejujuran emosi, padahal kerap kali ia justru menunjukkan lemahnya kendali diri. Yang benar-benar berani adalah mereka yang bisa menguasai dirinya, bukan mereka yang membiarkan dirinya dikuasai amarah. Dalam praktik sehari-hari, jeda bisa dilatih dalam hal-hal sederhana. Saat seseorang menyinggung kita, alih-alih langsung membalas, tarik napas dalam-dalam. Saat pesan singkat membuat hati panas, jangan buru-buru mengetik balasan. Biarkan satu malam lewat, dan lihat apakah esok rasa itu masih sama. Saat menghadapi kritik, tahan diri untuk tidak segera membela. Dengarkan, simpan, lalu pikirkan kembali. Jeda bukan berarti pasif. Jeda bukan berarti kita lemah atau tidak berani bersuara. Jeda justru adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena kita memilih untuk menunda demi menghasilkan respons yang lebih bijak. Seperti seorang prajurit yang tidak gegabah berlari ke medan perang sebelum menimbang strategi, demikian pula orang bijak tidak akan membiarkan emosinya menyeretnya ke jurang tanpa arah. Kehidupan modern seringkali membuat kita kehilangan jeda. Segala sesuatu serba cepat. Pesan harus dibalas segera, opini harus segera ditanggapi, perasaan harus segera diumbar.
Namun stoikisme mengajarkan sebaliknya, perlambatlah, karena dalam kelambatan itu tersimpan kekuatan. Maka, jika kita ingin benar-benar menguasai emosi, mulailah dari hal yang sederhana. Latihlah diri untuk jeda sebelum merespons. Biarkan jeda itu menjadi benteng, menjadi ruang refleksi, menjadi momen di mana kita mengambil kembali kendali atas diri kita. Dengan begitu, setiap kata yang keluar, setiap tindakan yang kita lakukan, bukanlah hasil dari emosi liar, melainkan buah dari kebijaksanaan. Di dalam jeda, kita menemukan kebebasan. Di dalam jeda, kita menemukan kendali. Dan di dalam jeda, kita belajar bahwa penguasaan emosi bukanlah tentang menolak apa yang kita rasakan, melainkan tentang memilih bagaimana kita meresponsnya. Poin 2. Melihat hidup dari sudut pandang lebih luas. Salah satu sumber terbesar dari emosi yang tidak terkendali adalah keterikatan kita pada hal-hal kecil yang kita anggap besar. Seringkali, kita terjebak dalam lingkaran masalah yang tampak menyesakkan, padahal jika kita mampu melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, masalah itu tidak lebih dari butiran debu di tengah luasnya semesta. Filsafat Stoik menawarkan cara pandang yang khas, membentangkan horizon pikiran hingga melampaui keterbatasan diri kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, dalam Meditations kerap mengingatkan dirinya untuk melihat dunia dari perspektif kosmik. Ia menulis, "Lihatlah segala sesuatu seakan engkau melihatnya dari atas, dari ketinggian. Lihatlah betapa kecilnya manusia, betapa singkatnya kehidupan, betapa fana segala kesibukan." Apa artinya? Artinya, banyak dari emosi kita lahir karena kita terlalu fokus pada lingkup yang sempit. Sebuah komentar pedas di tempat kerja, sebuah penolakan atau kehilangan kesempatan bisnis, seringkali kita tanggapi seakan dunia runtuh. Padahal, jika kita menggeser pandangan, melihatnya dalam rentang 1 tahun, 10 tahun bahkan seumur hidup, kejadian itu mungkin tidak lagi begitu berarti. Ketika kita marah karena seseorang menyalip di jalan, perspektif sempit membuat kita merasa harga diri kita terinjak. Namun, dengan pandangan yang lebih luas kita sadar, insiden itu hanya berlangsung beberapa detik dan mungkin tidak akan pernah kita ingat lagi esok hari. Saat kita kecewa karena gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita bisa bertanya, apakah kegagalan ini benar-benar menentukan kebahagiaan sepanjang hidup atau hanya satu episode kecil dalam perjalanan panjang kita? Melihat hidup dari sudut pandang luas bukan berarti mengabaikan detail, melainkan memberi proporsi yang adil. Kita belajar membedakan mana yang layak ditanggapi dengan serius dan mana yang seharusnya dilepas begitu saja. Seperti pepatah Stoik, hal kecil jangan dibuat besar dan hal besar jangan dikecilkan. Dalam praktiknya, latihan perspektif ini bisa dilakukan dengan membayangkan waktu dan ruang yang lebih luas. Saat marah, tanyakan pada diri, apakah hal ini masih akan menggangguku 5 tahun ke depan? Saat cemas, tanyakan, apakah kecemasan ini benar-benar penting dalam skema besar hidupku? Atau hanya sekadar bayangan pikiran yang lewat? Selain melalui waktu, kita juga bisa memperluas pandangan dengan ruang. Marcus Aurelius sering membayangkan bumi dari atas angkasa. Kota-kota besar tampak kecil, orang-orang tampak seperti titik-titik, dan semua kesibukan manusia hanyalah riak kecil dalam samudera alam semesta. Dari pandangan ini, kita menyadari bahwa banyak hal yang kita pertengkarkan sebenarnya remeh jika dibandingkan dengan kebesaran kosmos. Dengan perspektif luas, kita juga belajar merelakan. Hilangnya satu kesempatan tidak berarti akhir dari segalanya, karena hidup selalu memberi ruang bagi kesempatan lain. Kritik atau hinaan dari orang lain tidak lagi terasa menghancurkan karena kita sadar bahwa opini mereka hanyalah bagian kecil dari suara dunia yang lebih besar. Seneca pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan penderitaan imajinasi itu biasanya tumbuh karena kita menaruh kaca pembesar pada masalah, lalu lupa melihat keseluruhan gambar. Dengan memperluas sudut pandang, kita mengecilkan bayangan yang tadinya menakutkan hingga akhirnya tampak apa adanya. Tidak lebih dari ujian kecil yang bisa dilewati. Dalam dunia modern yang penuh dengan tuntutan dan tekanan, kemampuan untuk memperluas pandangan menjadi semakin penting. Ketika media sosial menyoroti detail kehidupan orang lain, kita mudah terjebak pada perbandingan. Namun dengan perspektif luas kita sadar, hidup orang lain bukan tolok ukur nilai hidup kita. Apa yang tampak penting hari ini
Bisa jadi esok hanyalah catatan kecil yang tidak lagi relevan. Penguasaan emosi bukan sekadar menahan amarah atau mengendalikan kesedihan, melainkan mengubah cara kita melihat. Dengan cara pandang yang lebih luas, emosi yang tadinya menekan akan kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi menjadi tawanan perasaan sesaat, melainkan pengendali yang memilih untuk melihat gambaran besar. Maka, pelajaran Stoik yang kedua ini mengajarkan, jika ingin menguasai emosi, belajarlah memperluas horizon pandangmu. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam detail kecil yang mengaburkan keseluruhan hidup. Lihatlah dari atas, lihatlah dalam rentang waktu dan engkau akan menemukan ketenangan. Sebab apa yang tampak besar di dekat mata, seringkali hanya bayangan kecil jika dilihat dari jauh. Poin 3. Mengubah luka menjadi guru. Dalam perjalanan hidup, luka adalah hal yang tak bisa dihindari. Ia hadir dalam bentuk kekecewaan, pengkhianatan, kehilangan, atau kegagalan. Setiap orang memilikinya, meski dengan cerita yang berbeda. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apa yang kita lakukan dengan luka itu? Apakah kita membiarkannya menjadi racun yang terus merusak batin, atau menjadikannya guru yang membentuk kebijaksanaan? Filsafat Stoik memandang luka bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan. Epictetus, yang hidup sebagai budak sebelum menjadi filsuf, pernah berkata, kesulitan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Luka, dalam pandangan Stoik, adalah ujian yang mengungkap kekuatan batin dan kualitas karakter kita. Tanpa luka, kita tak akan tahu sejauh mana kita mampu bertahan. Kita sering berusaha melupakan luka, seolah-olah dengan menutup mata, rasa sakit itu akan hilang. Namun Stoik mengajarkan hal sebaliknya. Jangan lari dari luka, hadapilah dan pelajarilah. Karena di balik setiap sakit, ada pesan yang bisa membentuk jiwa. Ketika seseorang dikhianati, ia belajar tentang pentingnya memilih lingkaran yang bijak. Ketika gagal, ia belajar tentang kerendahan hati dan strategi baru. Ketika kehilangan orang yang dicintai, ia belajar tentang kefanaan hidup dan nilai syukur pada momen yang singkat. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apapun yang menimpamu adalah hal yang ditenun untukmu oleh alam semesta. Maksudnya, setiap peristiwa termasuk luka bukan kebetulan semata. Ia hadir untuk mendidik kita, untuk menajamkan karakter kita, agar kita keluar bukan sebagai korban, melainkan sebagai manusia yang lebih matang. Mari kita bayangkan besi yang ditempa. Tanpa panas api, ia tak akan menjadi pedang yang kuat. Tanpa pukulan palu, ia tak akan berbentuk berguna. Demikian pula manusia, tanpa luka kita tak akan ditempa menjadi pribadi yang tangguh. Luka adalah api dan palu kehidupan. Ia menyakitkan, ya, tapi justru dari situlah lahir keteguhan. Seringkali luka membuat kita ingin menyerah pada emosi negatif, marah, dendam, atau putus asa. Namun Stoik mengingatkan bahwa kita punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka membakar kita habis, atau menggunakannya sebagai cahaya untuk menerangi jalan. Seseorang yang gagal dalam usaha bisa memilih untuk meratapi nasib, atau menjadikan kegagalan itu peta untuk menemukan strategi baru. Seseorang yang disakiti bisa memilih untuk terjebak dalam dendam atau menjadikannya pelajaran tentang batas dan ketegasan. Seneca menulis, kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Pikiran yang tak pernah diuji oleh luka akan rapuh, seperti otot yang tak pernah digunakan. Tetapi pikiran yang belajar dari luka menjadi lebih tegar, lebih lapang, dan lebih bijak. Dalam kehidupan modern, luka sering kita pandang sebagai aib yang harus ditutupi. Kita diajari untuk selalu terlihat baik, kuat, dan tak terguncang. Namun sesungguhnya, justru di balik luka itu terdapat nilai paling manusiawi yang mengajarkan empati, karena hanya orang yang pernah terluka yang bisa sungguh-sungguh memahami rasa sakit orang lain. Ia mengajarkan kerendahan hati, karena luka membuat kita sadar bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan segalanya. Mengubah luka menjadi guru berarti mengubah perspektif, bukan bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa ku pelajari dari ini. Pertanyaan pertama membuat kita terjebak dalam ratapan, sementara pertanyaan kedua membuka jalan menuju kebijaksanaan. Ketenangan batin bukan berarti hidup tanpa luka, melainkan kemampuan untuk berdamai dengannya. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari penderitaan. Sebaliknya, ia mempersiapkan kita untuk menghadapi penderitaan dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih.
luka bukan lagi akhir, tetapi pintu menuju kedewasaan. Maka pelajaran Stoik ini mengingatkan kita, jangan sia-siakan lukamu, jangan biarkan ia hanya menjadi alasan untuk menyerah atau alasan untuk menyalahkan. Jadikan ia guru yang mengajarkanmu tentang kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Sebab, hanya dengan cara itu, luka tidak lagi menyakitimu, melainkan membentukmu. Pada akhirnya, kita tidak bisa memilih apakah akan terluka atau tidak. Hidup yang singkat ini pasti penuh dengan goresan. Tetapi kita bisa memilih apakah luka itu akan membuat kita hancur atau menjadikan kita utuh dengan cara yang lebih dalam. Dan pilihan itu ada pada diri kita. Poin 4. Latihan menghadapi ketidaknyamanan. Kita hidup di zaman yang menawarkan kenyamanan dalam segala bentuknya. Dengan sekali sentuh layar, makanan datang ke rumah. Dengan satu klik, hiburan tersaji tanpa batas. Dengan teknologi, kita bisa menghindari dingin, panas, bahkan keheningan yang dulu menjadi bagian alami dari hidup. Namun justru dalam kenyamanan yang berlebihan itu, jiwa kita seringkali menjadi rapuh. Sedikit saja ketidaknyamanan muncul, kita gelisah, marah, bahkan merasa hidup tidak adil. Filsafat Stoik melihat hal ini dengan cara berbeda. Bagi para Stoik, ketidaknyamanan bukan musuh, melainkan alat latihan. Seneca menulis, lembutlah engkau pada tubuhmu, tapi jangan manjakan jiwamu. Artinya, tubuh boleh dirawat, tetapi jiwa tidak boleh dibiasakan hidup dalam kemewahan yang terus-menerus. Sebab jiwa yang dimanjakan akan runtuh ketika dunia menantangnya. Latihan menghadapi ketidaknyamanan bukan berarti mencari penderitaan secara sia-sia. Ia adalah latihan sukarela untuk menyiapkan diri menghadapi realitas yang tidak selalu sesuai harapan. Epictetus misalnya menganjurkan untuk sesekali tidur di lantai meskipun kita memiliki ranjang yang empuk, atau makan sederhana meskipun kita mampu menyantap hidangan mewah. Bukan karena kita anti pada kenyamanan, tetapi agar kita sadar bahwa kita tidak bergantung padanya. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya selalu dalam kenyamanan. Begitu listrik padam, ia panik. Begitu makanan terlambat datang, ia marah. Begitu sedikit rasa sakit menyentuh tubuhnya, ia merasa hidup tak tertahankan. Bandingkan dengan mereka yang melatih diri menghadapi ketidaknyamanan kecil setiap hari. Mereka akan jauh lebih tabah ketika musibah besar datang karena jiwa mereka telah ditempa. Marcus Aurelius menulis, jangan berharap hidupmu selalu berjalan mulus. Jika jalanan licin, berjalanlah dengan hati-hati, bukan dengan keluhan. Inilah inti latihan menghadapi ketidaknyamanan. Kita tidak bisa mengatur dunia agar selalu ramah pada kita, tetapi kita bisa melatih diri agar siap menghadapi kerasnya dunia. Dalam kehidupan modern, latihan ini bisa dilakukan dalam hal-hal sederhana. Bangun lebih awal daripada biasanya, meskipun tubuh ingin terus diranjang. Menahan diri untuk tidak selalu mencari kenyamanan instan melalui gawai. Memilih berjalan kaki ketimbang selalu naik kendaraan. Mengerjakan tugas yang berat lebih dulu, meskipun pikiran ingin menundanya. Semua itu adalah latihan kecil yang membuat jiwa lebih kuat. Ketidaknyamanan adalah guru yang jujur. Ia mengajarkan kita siapa diri kita ketika kesenangan diambil. Apakah kita masih bisa sabar ketika antre panjang? Apakah kita masih bisa tenang ketika cuaca tidak bersahabat? Apakah kita masih bisa berpikir jernih ketika rencana gagal total? Jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa ditemukan melalui latihan menghadapi ketidaknyamanan. Seneca bahkan menasihati, latihlah dirimu pada kemiskinan agar engkau tidak takut padanya. Bukan berarti kita harus benar-benar hidup miskin, melainkan melatih jiwa agar tidak bergantung pada kekayaan. Dengan begitu, kehilangan harta tidak lagi terasa sebagai akhir dari dunia, melainkan sekadar perubahan keadaan yang bisa dihadapi. Kenyamanan yang berlebihan menumpulkan jiwa, sementara ketidaknyamanan yang dilatih dengan sadar mengasahnya. Seperti otot yang tidak pernah digunakan akan melemah. Demikian pula jiwa yang tidak pernah menghadapi kesulitan akan rapuh. Tetapi jiwa yang dilatih menghadapi ketidaknyamanan akan menjadi lentur, tangguh, dan siap menghadapi apapun yang datang. Maka, penguasaan emosi tidak lahir dari menghindari semua ketidaknyamanan, melainkan dari berani menjalaninya dengan kepala tegak. Ketika tubuh ingin lari dari rasa tidak enak, kita berkata, aku mampu menanggungnya. Ketika pikiran ingin marah karena situasi tidak nyaman, kita berkata, ini hanya latihan.
Dan ketika hidup benar-benar menantang kita dengan badai besar, kita bisa berkata, "Aku sudah terbiasa menghadapi hal-hal kecil. Aku siap untuk yang besar." Pada akhirnya, ketenangan batin bukan diperoleh dari kenyamanan tanpa batas, melainkan dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan dengan tenang. Itulah jalan Stoik, bukan melarikan diri dari rasa sakit, tetapi menjadikannya sarana untuk menguatkan diri. Poin 5. Bahasa yang menyejukkan. Kata-kata adalah senjata yang tak terlihat, namun daya rusaknya bisa lebih tajam daripada pedang. Ia dapat mengobarkan api kemarahan, meruntuhkan harga diri, bahkan memecah hubungan yang telah lama terjalin. Namun pada saat yang sama, kata-kata juga dapat menjadi obat, menenangkan jiwa yang gelisah, menyembuhkan luka batin, dan menguatkan hati yang rapuh. Inilah sebabnya filsafat Stoik memberi perhatian khusus pada bahasa, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin dari jiwa yang tenang. Seneca pernah menulis, kemarahan seringkali berakar dari kata-kata yang tidak dijaga. Dalam sekejap, lidah bisa melahirkan kerusakan yang tak bisa ditarik kembali. Kita sering menyesal setelah berbicara kasar, tetapi kata yang telah terucap tak bisa lagi kita tarik. Maka menjaga bahasa bukanlah perkara kesopanan semata, melainkan bagian dari pengendalian diri. Marcus Aurelius dalam Meditations menasihati dirinya untuk berbicara seperlunya dengan jernih dan tanpa kepalsuan. Ia sadar, setiap kata yang keluar adalah cermin dari kondisi batin. Bila batin keruh, bahasa pun penuh dengan ketajaman yang menyakiti. Sebaliknya, bila batin jernih, bahasa akan lahir dengan ketenangan yang menyejukkan. Bayangkan sebuah situasi sederhana, seseorang menyinggung kita dengan kalimat pedas. Pilihan pertama adalah membalas dengan kalimat yang sama tajamnya. Pilihan kedua adalah merespons dengan bahasa yang tenang. Pilihan pertama mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi ia menyalakan api yang lebih besar. Pilihan kedua membutuhkan kesabaran, tetapi justru memadamkan bara sebelum menjadi kebakaran. Inilah inti kebijaksanaan Stoik. Menahan diri agar bahasa tidak menjadi bahan bakar bagi emosi. Bahasa yang menyejukkan bukan berarti kita harus selalu lembut tanpa ketegasan. Stoik tidak mengajarkan kelemahan, melainkan keseimbangan. Ada kalanya kita harus tegas, bahkan keras, tetapi tetap dalam kerangka rasional, bukan dalam ledakan emosional. Bahasa yang menyejukkan adalah bahasa yang lahir dari kejernihan pikiran, bukan dari reaksi spontan yang membabi buta. Epictetus memberikan contoh sederhana. Ketika seseorang menghina, ia berkata, "Itu hanyalah kata-kata. Apakah aku akan memilih untuk terluka oleh suara?" Dengan perspektif ini, bahasa orang lain tidak harus memicu reaksi emosional kita. Sebaliknya, kita dapat memilih bahasa kita sendiri sebagai respon, bahasa yang menjaga martabat kita tetap tegak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa bahasa memiliki dampak jangka panjang. Satu kalimat bisa menjadi beban yang melekat di hati orang lain selama bertahun-tahun. Begitu pula satu kalimat yang menenangkan bisa menjadi sumber kekuatan yang diingat sepanjang hidup. Bukankah kita semua pernah merasakan betapa berharganya ucapan sederhana seperti "Aku percaya padamu" atau "Kamu akan baik-baik saja"? Kata-kata kecil, tetapi efeknya luar biasa. Bahasa juga melatih kita untuk rendah hati. Orang yang bijak tidak merasa perlu menunjukkan superioritasnya dengan kata-kata yang merendahkan. Justru ia memilih bahasa yang membangun, karena ia tahu martabat sejati tidak perlu ditegakkan dengan menghina orang lain. Dalam dunia modern, di mana media sosial sering menjadi arena debat penuh emosi, pelajaran Stoik tentang bahasa menjadi semakin relevan. Banyak orang yang dengan mudah melontarkan kata-kata kasar di ruang digital, seakan-akan lupa bahwa di balik layar ada hati yang bisa terluka. Bahasa yang menyejukkan adalah pilihan yang sulit dalam arus deras kebisingan. Tetapi justru karena itu ia menjadi langka dan bernilai tinggi. Menguasai emosi melalui bahasa berarti melatih diri untuk bertanya sebelum berbicara. Apakah kata-kata ini benar? Apakah ia bermanfaat? Apakah ia perlu diucapkan sekarang? Jika jawaban tidak meyakinkan, mungkin diam lebih bijak. Sebab diam dalam pandangan Stoik juga bisa menjadi bahasa kebijaksanaan. Maka pelajaran kelima ini mengingatkan kita, jagalah bahasa sebagaimana kita menjaga hati. Gunakan ia untuk menenangkan, bukan untuk membakar, untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan.
Karena pada akhirnya, kualitas bahasa kita adalah refleksi dari kualitas jiwa kita. Dan siapa yang mampu menyejukkan dengan kata-katanya, sesungguhnya ia telah menaklukkan badai dalam dirinya sendiri. Poin 6. Mengingat kefanaan. Seringkali kita terjebak dalam pusaran emosi yang membakar, amarah yang meledak, kecemasan yang mengikat, atau dendam yang membebani hati. Kita merasa semua itu begitu besar, begitu penting, seolah-olah dunia berhenti hanya untuk memberi ruang pada perasaan kita. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini akan berarti jika hidup saya berakhir besok? Inilah yang disebut para filsuf Stoik sebagai memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menuliskan dalam catatan pribadinya, engkau akan melupakan segalanya dan semua orang akan melupakanmu. Kata-kata itu bukan untuk melemahkan semangat, tetapi untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini singkat, rapuh, dan tidak ada yang abadi. Dengan mengingat kefanaan, kita menempatkan segala sesuatu pada perspektif yang tepat. Amarah yang kita rasakan kepada seseorang mungkin terasa membara hari ini, tetapi apa gunanya menyalakan api dendam jika kelak kita semua akan berakhir di tempat yang sama? Kecemasan yang kita pelihara tentang masa depan mungkin terasa mencekik, tetapi mengingat kefanaan membuat kita sadar. Sebagian besar ketakutan itu hanyalah bayangan yang lenyap bersama waktu. Orang Stoik tidak merenungkan kematian untuk menakuti diri mereka, melainkan untuk membebaskan diri dari beban emosi yang berlebihan. Seneca pernah menulis bahwa kematian bukanlah musuh, melainkan bagian dari hukum alam yang tidak terelakkan. Dengan menyadari batas hidup, kita akan lebih bijak memilih apa yang layak disimpan di hati dan apa yang harus dilepaskan. Bayangkan sebuah perselisihan kecil, kata-kata pedas yang diucapkan orang lain, atau perlakuan yang tidak adil. Jika kita larut, kita menghabiskan hari-hari berharga dengan luka batin yang sia-sia. Namun bila kita menempatkan peristiwa itu dalam bingkai kefanaan, maka tiba-tiba semuanya mengecil. Apa artinya kemarahan itu dibandingkan keterbatasan umur yang kita miliki? Bukankah lebih bijak menggunakan energi untuk hal yang lebih bermakna daripada memperpanjang pertikaian yang akan hilang di telan waktu? Mengingat kefanaan juga melatih kita untuk hadir sepenuhnya. Kita berhenti menunda kebahagiaan, berhenti mengikat diri pada dendam dan berhenti memupuk rasa iri. Kita mulai menghargai momen sederhana, senyum orang yang kita cintai, udara pagi yang sejuk, atau kesempatan berbicara dengan hati tenang. Kefanaan membuat kita sadar bahwa setiap detik adalah hadiah, bukan sesuatu yang bisa diulang. Disinilah letak kekuatan menguasai emosi. Sebab ketika kita menyadari bahwa kita tidak kekal, kita akan lebih mudah memaafkan, lebih ringan melepaskan, dan lebih tulus mencintai. Apa gunanya mengotori jiwa dengan amarah panjang sementara waktu kita terbatas? Apa gunanya menunda ketenangan batin, sementara detik demi detik terus berkurang? Maka, jadikan kefanaan sebagai cermin. Saat amarah mendesak, tanyakan, apakah ini pantas mengisi hari-hari terakhir saya? Saat kecemasan merayap, ingatlah, apakah saya ingin menghabiskan hidup yang singkat ini dalam ketakutan yang belum tentu terjadi? Dengan kesadaran itu, kita akan belajar memilih jalan yang lebih bijak. Jalan kedamaian, bukan kegelisahan. Hidup ini rapuh, namun justru dalam kerentanannya terdapat nilai yang mendalam. Kefanaan bukan alasan untuk putus asa, melainkan undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Dan dengan kesadaran itu, kita akan lebih mudah menaklukkan badai emosi yang datang silih berganti. Poin 7. Syukur sebagai penawar emosi. Manusia seringkali diperbudak oleh rasa kurang. Kita melihat orang lain memiliki lebih banyak harta, lebih banyak kesempatan, lebih banyak pengakuan, lalu hati kita dipenuhi iri dan gelisah. Kita merasa tidak cukup, padahal kita telah memiliki begitu banyak. Dari sinilah berbagai emosi negatif lahir, kemarahan, kecemburuan, kekecewaan, bahkan rasa putus asa. Filsafat Stoik menawarkan sebuah obat sederhana, namun sangat kuat, syukur. Bagi seorang Stoik, syukur bukan sekadar ucapan formal atau doa di bibir, melainkan sikap batin yang sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk hidup dengan baik. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah hidup sebagai budak, berkata, ia yang tidak puas dengan yang sedikit,
tidak akan puas dengan yang banyak. Kata-kata itu adalah pengingat bahwa kekayaan sejati tidak datang dari jumlah yang kita kumpulkan, melainkan dari cara kita memandang apa yang sudah ada di tangan. Orang yang hatinya penuh rasa syukur tidak mudah dikendalikan oleh amarah, sebab ia tidak sibuk menuntut lebih dari keadaan. Ia juga tidak mudah dikuasai kecemasan, sebab ia percaya bahwa apa yang ada padanya saat ini adalah cukup untuk dijalani. Mari kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita buang karena mengeluh. Kita mengeluh tentang pekerjaan, lalu melupakan bahwa banyak orang lain berjuang mencari pekerjaan. Kita mengeluh tentang kesehatan kecil yang terganggu, lalu melupakan bahwa masih ada tubuh yang mampu berdiri dan bergerak. Kita mengeluh tentang hubungan yang tidak sempurna, lalu melupakan bahwa kita masih punya orang-orang yang peduli pada kita. Dengan syukur, perspektif itu dibalik. Kita berhenti menghitung kekurangan dan mulai menghargai kelimpahan kecil yang sebelumnya terabaikan. Syukur juga memiliki peran besar dalam menenangkan emosi yang paling sulit diredakan, amarah. Seseorang yang berlatih syukur akan lebih mudah mengendalikan diri ketika disakiti, sebab ia tahu, meski ada satu orang yang melukainya, masih ada begitu banyak kebaikan lain dalam hidup yang patut dijaga. Dengan kata lain, syukur membuat luka terasa lebih kecil dibandingkan dengan anugerah yang lebih besar. Lebih jauh lagi, syukur mendidik kita untuk hidup selaras dengan alam. Stoik percaya bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari tatanan kosmis yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dalam kerangka itu, syukur adalah penerimaan aktif, bukan pasrah buta, melainkan pengakuan bahwa setiap kejadian membawa peluang untuk bertumbuh. Bahkan kesulitan sekalipun dapat menjadi alasan untuk bersyukur karena di dalamnya terkandung latihan ketabahan dan kebijaksanaan. Bayangkan seseorang yang bangun setiap pagi dengan kebiasaan sederhana, menyebutkan 3 hal yang ia syukuri. Mungkin secangkir kopi hangat, tubuh yang masih bisa bernapas, atau kesempatan melihat matahari terbit. Latihan kecil ini, bila dilakukan dengan kesadaran penuh, akan menjadi benteng yang kokoh menghadapi gelombang emosi sepanjang hari. Sebab ketika hati sudah terisi rasa syukur, ruang untuk iri, marah, atau cemas menjadi semakin sempit. Disinilah kita memahami bahwa syukur bukan sekadar ajaran moral, melainkan strategi emosional. Ia menenangkan badai batin, mengubah fokus dari apa yang hilang ke apa yang hadir, dari apa yang belum kita miliki ke apa yang sudah berada dalam genggaman. Dengan syukur, kita membebaskan diri dari jeratan emosi negatif yang lahir dari rasa kurang dan menggantinya dengan ketenangan yang lahir dari rasa cukup. Maka, jika kita ingin benar-benar menguasai emosi, jadikan syukur sebagai penawar yang selalu kita bawa. Saat hati diguncang iri, kembalikan fokus pada apa yang telah kita miliki. Saat pikiran dipenuhi kecemasan, ingatlah hal-hal sederhana yang masih bisa kita nikmati. Saat amarah membara, lihatlah lebih luas dan sadari bahwa hidup ini sudah memberi kita lebih dari cukup. Syukur adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan emosi negatif. Dengan syukur, kita tidak hanya belajar menerima hidup, tetapi juga mencintainya. Dan dalam cinta yang tulus terhadap hidup inilah, kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menghindari emosi, melainkan tentang bagaimana kita menguasainya. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi lahir dari keteguhan batin. Melalui jeda sebelum merespons, melihat hidup dengan perspektif luas, menjadikan luka sebagai guru, pelatih menghadapi ketidaknyamanan, menjaga bahasa, mengingat kefanaan hingga melatih syukur, kita menemukan jalan untuk membangun jiwa yang lebih kokoh. Inilah misi dari Senandika Filsafat, menghadirkan refleksi, inspirasi dan pelajaran abadi dari kebijaksanaan klasik agar kita tidak sekadar bertahan, tetapi mampu hidup dengan lebih bijak. Jika Anda ingin menapaki perjalanan menjadi pribadi yang kuat, tenang dan berwibawa, tetaplah bersama kami. Di sini setiap kata bukan hanya renungan tetapi undangan untuk berubah.